husnudon bahwa laki-laki yang berselingkuh itu memang diizinkan oleh Allah Ta'ala ketahuan sehingga kamu sebagai wanita muslimah yang baik insya Allah itu harus paham, oh ya ini ketahuan lah istilahnya. Jadi bersyukur aja punya teman dekat itu ketahuan selingkuh, titik. Pak, aku mau nanya nih, kan sekarang tuh di sosial media banyak diberitain kalau ada artis yang selingkuh, KDRT, terus ya nggak cuman artis sih Pak, banyak juga yang diberitain yang kayak gitu-gitu tuh. Gimana tuh Pak, kenapa sampai bisa selingkuh? Ya, ya itu kan sebenarnya kalau dilihat dari artisnya, momennya yang artis yang baru denger ini sama-sama berdua memaki itu ada di sosmed itu, laki dan perempuannya saling memaki, dua-duanya artis itu kan. Dulu kalau Bapak nggak salah ingat itu kan dulu dia membawa suatu acara Islami, terus kelihatan luntang-lantung atau bagaimana saya tidak tahu, tetapi intinya itu dijodoh-jodohkan. Jadi yang jodohin siapa? Biasa, netizen kah? Siapa temannya kah? Atau orang yang deket-deket pada saat pada saat kajian. Nah, kalau kondisinya begitu langsung mau, ya memang akhirnya dia menikah, ya di titik itu dia tidak bisa mengenal secara dalam pasangannya masing-masing. Taunya pasangan itu kelihatan kalau di TV atau di medsos itu kelihatan baik. Nah itu salah satu gunanya pendekatan atau pengenalan atau ta'aruf. Tapi ta'aruf itu kan rata-rata orang hanya butuh waktu 3 bulan langsung nikah. Sebenarnya ta'aruf itu kalau dijaga baik, ya insya Allah hasilnya itu baik, walaupun nggak harus 3 bulan umpamanya, tetapi dipantau oleh orang tua. Sehingga tahu, karena dengan kondisi ta'aruf mengenal itu sendiri keluarganya, karakternya itu tahu karakternya. Siapa tahu dengan kondisi begitu itu yang ta'aruf itu bisa lepas. Lepas itu maksudnya kalau nggak cocok ya sudah lepas. Nah, kondisi-kondisi itulah yang kadang-kadang orang itu tidak pernah berpikir panjangnya. Itu kelihatan dijodoh-jodohin, oke, kelihatan. Orang itu kalau lagi dekat di suatu keadaan, istilahnya kalau di orang-orang film atau orang film itu namanya cinlok, cinta lokasi. Itu biasanya membuat cinta itu kan karena skenario aja. Skenario yang dia harus seperti itu. Nah ini juga kalau skenario dari cerita itu harus dia itu dekat. Nah, ini orang ini bodoh sebenarnya. Dia hanya nafsunya yang muncul. Jadi kalau dia di TV skenarionya dia ini akhirnya senang. Nah ini bisa aja itu bodoh ya. Bodoh itu dalam arti betul nggak saya itu senang benar dengan ini atau hanya cuma sekedar di TV atau hanya untuk konsumsi TV itu, konsumsi publik biasa aja. Kalau dia lakukan, kalau orang itu memang tidak tahu ya tidak akan tahu. Dia hanya kesannya di TV itu baik. Nah inilah yang menjadikan kalau dia nanti menikah, dia akan menemui sesuatu hal yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Karena biasanya di titik-titik itu ada ada yang di luar kendalinya dia. Oh orang menikah itu nggak taunya harus hormat dan sebagainya. Itu kan keluar dari ekspektasi dia sendiri awal. Sehingga ya ada entah itu perselingkuhan, ada entah itu KDRT, ada macam-macam. Apalagi maaf-maaf nih, kalau artis itu kan biasanya
apa yang dia lakukan di kehidupan sehari-hari itu kan untuk konsumsi publik. Dia rongkal-rangkulan, kemudian dia kelihatan mesra. Orang publik, netizen itu sendiri juga nggak ngerti bahwa dia itu kelihatannya menyukai dengan acaranya orang yang baru menikah itu. Tapi itu konsumsi YouTube, konsumsi TV, konsumsi yang sebenarnya bukan aslinya. Kalau memang itu kelihatan asli tapi dikonsumsi publik, insya Allah itu ada ujub, ada riya. Ujub riaknya memperlihatkan bahwa dia kelihatannya rukun, dia kelihatannya ya begitulah, rukun, mesra dan sebagainya. Tapi namanya ujub riya ya insya Allah pasti akan selesai. Pasti akan selesai di titik itu. Ya selesainya apa? Ya dilihat. Bisa aja memang selingkuh, bisa aja KDRT, bisa aja nanti hartanya dilepaskan oleh Allah Ta'ala sehingga nanti goncang. Dan dengan kondisi goncang, dia masih kelihatan mesra enggak? Sama seperti saat ini, coba. Orang itu kan yang dilihat. Netizen itu kan melihat kelihatan rukun dan mesra. Coba sekarang, mereka nih, yang lagi hangat nih, ya, dia berantem, masukin kamera dong, gitu coba. Jadi jangan hanya enaknya aja yang kamu konsumsi melalui YouTube atau melalui, coba masukin kamera itu loh, ngomongmu sehari-hari pada saat berantem itu masukin kamera. Jadi netizen itu ngerti sehari-hari seperti itu. Jadi itulah yang namanya ada ujub, ada riya, bahkan sombong bahwa pernikahan dia itu menurut dia itu baik. Padahal itu pernikahan itu ya ujian aja yang harus dihadapi. Kurang lebihnya seperti itu. Itu. Ya mudah-mudahan mereka bisa paham kalau diberi hidayah oleh Allah. Kalau enggak ya bubar ya. Om, tadi kan udah ngebahas tentang perselingkuhan itu kan Om. Kalau dalam Islam ada nggak Om hubungannya akhlak kita sama perselingkuhan itu? Orang diselingkuhin, apakah ada hubungannya sama akhlaknya gitu Om? Insya Allah sebenarnya persoalannya itu bukan titik pada saat itu dia berselingkuh atau titik itu orang diselingkuhi. Bukan di titik itu. Hampir semua manusia itu melihat itu di titik itu saja. Berselingkuh atau diselingkuhi. Padahal orang itu apa saja Allah itu menceritakan umumnya dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya apa? Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Dari ayat ini kita sebenarnya itu bisa berpikir, harusnya semua orang Islam itu bisa berpikir bahwa apa yang dikerjakan oleh kita saat ini itu berdampak besok. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun berikutnya. Ayat ini menandakan bahwa Allah mencatat semua perilaku-perilaku baik kita atau perilaku buruk kita. Allah mencatat apa yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala karena Allah, atau Allah mencatat apa yang kita kerjakan itu hanya duniawi. Nah yang kayak tadi pamer kemesraan itu duniawi. Itu menipu netizen, dan netizen itu senang dengan ditipu kemesraan. Ya, ada artis yang dia pamer mobil padahal mobilnya itu hanya pinjam. Mobil umpamanya GT53 warna biru. Wah, ini diaku dengan mobilnya padahal saya tahu itu pinjam dari ATPM-nya. Jadi saya tahu yang seperti itu karena memang mereka pinjam. Tapi itu memang diakui. Nah di titik-titik inilah orang itu selalu pamer. Dan orang seperti ini nanti dia akan mendapatkan besoknya. Insya Allah pasti. Karena apa yang dia lakukan sekarang itu insya Allah berdampak besoknya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Karena itu sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Nah kalau seseorang umpamanya dia itu selingkuh atau dia itu diselingkuhi. Anggap aja umpamanya selingkuh. Orang yang selingkuh itu biasanya orang yang tidak puas. Nomor 1 biasanya tidak puas. Tidak puas di mana?
bisa aja tidak puas dulu dengan orang tuanya. Namanya laki-laki nih, dia tidak puas dengan orang tuanya. Kemudian akhirnya ada protes dengan orang tuanya. Kemudian dia mencoba untuk berimajinasi dengan ketidakpuasan tersebut. Dia berimajinasi dengan ketidakpuasan tersebut. Akhirnya imajinasi ini menjadi kehidupan sehari-hari. Kalau begini, kalau begini. Nah, akhirnya suatu ketika dia punya istri nih. Ini laki-laki yang kita soroti. Nah, karena dia itu selalu berimajinasi dan dia selalu tidak puas dengan apa yang dia alami atau sebenarnya itu pemberian dari Allah Ta'ala, pasti nanti ada masalah yang akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Pasti. Yaitu setan yang melalui ketidakpuasan. Nah, setan itu macam-macam. Ada yang nanti dia melalui melalui harta. Akhirnya dia di dalam bekerja mencuri. Akhirnya dia di dalam bekerja itu mencoba untuk mencari korup lah di titik pekerjaan tersebut. Ini dia mencoba-coba aja. Nah, dari apa yang dia kerjakan, dia tidak bilang sama pasangannya, istrinya. Akhirnya dia mencoba untuk memakai uang dia sendiri itu. Nah, memakai uang itu untuk apa kalau orang biasa itu punya uang? Ya untuk macam-macam. Nah, macam-macam itu kan tergantung lingkungan. Kalau lingkungannya tidak baik, ya dia akan belajar tidak baik. Karena setan. Nah, di titik itu mulai dia ada selingkuh dan sebagainya. Kalau orang pun nanti diselingkuhi, ya insya Allah itu juga mirip-mirip aja sama. Dulu dia kalau dikasih nasihat itu agak keras, agak susah dengan orang tuanya walaupun kelihatan diam umpamanya. Nah, ini juga sama. Sehingga ini klop nanti kalau bertemu, ya begitulah caranya. Nah, cuma ada kalau memang ada baiknya atau ada hidayah dari Allah Ta'ala, kalau memang kedua orang tersebut yang salah ini kembali ke jalan Allah, nah ini sudah beda. Berarti bisa aja si laki-laki tadi taubat pada Allah Ta'ala dan berjanji pada istrinya. Si istri juga paham, kemudian dia memaafkan. Ya itu baru nanti perjalanan itu bisa jadi ada izin dari Allah Ta'ala, keluarga itu insya Allah agak lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Karena memang seorang untuk selingkuh, ya, apalagi di sisi artis itu banyak sekali, sangat banyak sekali. Satu sisi artis, namanya artis itu kan orang itu tidak pernah berpikir artis itu dikira itu kalau sudah terkenal itu uangnya banyak, belum tentu. Artis kurang banyak itu belum tentu. Kalau dia itu kelihatan banyak, ya uang pada saat dia itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala, dia pergunakan untuk membangun rumah. Sehingga dia berpikir kalau dia itu tidak pernah jatuh. Nah, pada saat sudah bangun rumah, selesai, tabungannya kurang. Nah, habis, bingung karena namanya sudah mulai tidak terlalu terkenal lagi, ya bisa aja dia nyalon anggota DPR, kan begitu-begitu, sehingga gajinya kan lumayan ya. Nah, inilah sebenarnya yang banyak terjadi. Banyak kemarin juga dengar ada artis yang ketipu kendaraannya sampai kurang lebih dengar-dengar itu sekitar 8 M-an lah. Nah, dia punya rumah, beberapa rumah saya tidak tahu. Memang saya dengar dari mulutnya dia, rumahnya harus dia jual karena mau kendaraannya ini dia ditipu. Nah, di titik ini ya sama sebenarnya. Rumahnya dia jual karena apa? Dia ngomong bahwa rumah itu kredit. Nah, bisa aja kendaraannya juga kredit, bisa aja karena memang dia hanya hidupnya itu untuk hari ini, hidupnya itu untuk uang. Jadi pada saat dia itu invest di kendaraan, di mobil, kok kayaknya dia ngasih di invest kedua, kok ngasih. Lain namanya orang yang begitu-begitu invest itu rata-rata biasanya banyak bohongnya. Nggak ada hitam di atas putih, nggak ada notaris yang mengesahkan bahwa ini nanti begini begitu, ya akhirnya dia ketipu. Nah, kalau namanya orang yang menipu dia sudah bayar beberapa kali, orangnya bisa ngomong, lah itu bayaran memang untuk nyicil kendaraannya dia, selesai dia. Di polisi, orang yang menipu nggak akan kena pidana.
atau itu hanya perdata, hanya bayar hutang. Nah akhirnya si artis ini sama, dia harus jual rumah. Nah kan kelihatan kalau memang uangnya dia memang belum ada penuh, tapi dia paksain nafsunya itu untuk bikin. Nah orang itu tidak pernah berpikir seperti itu. Kelihatan artis itu wah, enggak. Kelihatannya aja iya seperti itu. Nah disinilah akhirnya selingkuh demi selingkuh itu muncul, karena si artis itu untuk dia itu membongkar mukanya, membongkar tubuhnya, itu dia butuh ratusan juta. Lah kalau dia itu masuk ke TV itu berapa? Lu masuk ke TV itu enggak banyak lah, apalagi cuma bintang tamu. Paling mentok 1 juta, paling 2 juta. Kalau dia oprek-oprek, kalau dia udah nggak terkenal 500.000 untuk transport, hanya itu. Apanya yang mau dicari? Makanya jangan punya gambaran seperti itu. Bekerjalah yang normal. Ya, nah, kemudian kalau mamanya gimana? Ketakutan mamanya, gimana saya mau dapat cowok nggak selingkuh ya, itu ya susah itu. Kalau mau nanya Pak, misalkan nih Pak, kan kalau misalkan seseorang udah punya mungkin hubungan sama lawan jenis sebelumnya, udah pernah diselingkuhin, terus jadinya tuh kalau udah selesai tuh misal Pak hubungannya, tapi ketika dia mau mulai sama orang yang baru, masih punya rasa kayak aku takut kalau diselingkuhin lagi. Nah kayak gitu-gitu tuh gimana tuh Pak caranya supaya pikiran kita nggak seuzon kayak gitu? Iya sih, itu bagus sebenarnya, cuma jangan, karena kita harus berpedoman bahwa yang menolong itu adalah Allah. Jadi pedoman pertama itu. Kalau hanya ketakutan nanti diselingkuhi, itu kan akhirnya itu suuzon terus menerus ya, akhirnya itu kan pikiran setan, merusak. Sehingga kalau sudah suuzon akhirnya punya pikiran laki-laki semuanya itu tidak baik, sama tidak baik. Itu tidak boleh seperti itu. Cuma bagi orang-orang Islam atau wanita-wanita muslim ya, itu harus memahami bahwa ada Allah. Nah caranya gimana tidak seperti itu? Tadi sempat saya ceritain bahwa selingkuh itu diawali dari susahnya dinasihati dengan orang tua. Nah di titik itulah sebenarnya yang harus diperbaiki. Jadi kalau mamanya awal gagal, kemudian mulailah berpikir apa yang dulu saya kerjakan pada orang tua. Saya termasuk anak yang kaku enggak kalau dikasih masukan. Saya termasuk anak yang ngeyel enggak. Saya termasuk anak yang bantah enggak. Saya termasuk anak yang melawan enggak. Kan bantah melawan itu kan beda-beda grade-nya. Kalau itu sudah benar pernah diselingkuhi, ya jangan patah hati. Kalau mamanya kamu termasuk orang-orang yang insya Allah baik, ya insya Allah baik, tetap husnudon bahwa laki-laki yang berselingkuh itu memang diizinkan oleh Allah Ta'ala ketahuan, sehingga kamu sebagai wanita muslimah yang baik, insya Allah itu harus paham, oh ya ini ketahuan lah istilahnya. Jadi bersyukur aja punya teman dekat itu ketahuan selingkuh, titik. Habis itu tidak usah dipikirin lagi. Nah kemudian dekatkan pada Allah Ta'ala. Kemudian dekatkan diri kita itu kepada orang tua juga. Nurut sama orang tua. Relatif kalau diminta apa ya dikerjain. Nah dengan nurut ini nanti Allah itu akan memberikan gambaran. Kalau kita itu nurut dengan orang tua, disuruh nurut dengan orang tua dan sebagainya, inilah yang akan menjadi gambaran takdir baru bahwa besok kalau kita itu ingin menikah, kalau perempuan ingin menikah mendapatkan laki-laki baik, kalau laki-laki menikah mendapatkan perempuan yang baik ya, soleh atau solehah, ini nanti Allah mencocokkan. Kalau dia dengan orang tua baik, pasti nanti dikasih pendampingnya juga insya Allah baik, karena dia juga baik dengan orang tua, hormat pada orang tua, sehingga insya Allah akan mendapatkan jodoh ini insya Allah itu baik. Jadi seperti itu.
Nah, inilah sebenarnya yang harus kita ketahui, belajar untuk gimana caranya tidak mendapatkan laki-laki selingkuh. Memang ya nggak bisa kamu laki-laki ketemu kamu besok selingkuh nggak ya? Jangan dia bilang enggak ya toh. Insya Allah seperti itu. Jadi harus kita perbaiki dengan jalan dari Allah Ta'ala. Karena kita sudah yakin bahwa semua orang Islam itu yakin bahwa Allah yang mengatur takdir kita. Jadi jangan sampai dengan kita baca surat ini biar dapat jodoh. Nggak bisa seperti itu. Padahal kayak umpamanya banyak ya orang yang memang dijodohkan dengan ustadznya juga bubar. Banyak yang kasus yang seperti itu. Karena apa? Ya memang belum tentu. Dia hanya cuma melihat kelihatan rukun aja. Insya Allah seperti itu. Ya tahu? Wallahu a'lam. Pak mau tanya Pak. Ya. Kan misalnya udah bersuami istri nih misal. Tapi suaminya tuh dituduh selingkuh terus. Nah sebenarnya suaminya tuh nggak selingkuh. Misal suaminya kerja ada tugas di luar kota. Atau suaminya lagi ngerjain kerja lembur. Tapi itu sama pasangannya tuh malah dituduh selingkuh terus. Kan lama-lama kan cowoknya kesel ya Pak ya. Ya, selingkuh beneran. Akhirnya malah jadi selingkuh beneran gara-gara ditulah. Itu gimana Pak kalau gitu? Nah, iya. Maksudnya yang apakah di situ tuh harus ada yang maksudnya siapa yang harusnya yang bertindak baik itu harusnya si laki-lakinya harusnya ngasih tahu atau ceweknya tuh harusnya ngertiin kerjaan suaminya atau gimana gitu. Baiknya gimana Pak? Iya sih, sebenarnya itu juga dilarang. Jadi istilahnya suuzon itu tadi ya memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Iya, yang entah nggak tahu juga, entah karena rasa memiliki suaminya terlalu besar sehingga lupa bahwa sebenarnya yang harus dimiliki atau dicintai itu sebenarnya Allah. Jadi sehingga dia merasa suaminya itu milikku. Jadi nggak boleh ada orang itu memiliki suaminya. Ya boleh sih seperti itu, tapi kan jangan membabi buta. Karena kalau dia sendiri suuzon selingkuh terus menerus, akhirnya ya itu tadi. Bisa aja kalau itu sudah wujudnya perkataan kamu selingkuh, kamu sama cewek ya kamu. Nah itu perkataan itu betul-betul diberikan oleh Allah Ta'ala beneran, dijadikan. Belum tentu sih lakinya selingkuh. Tetapi kalau kamu tadi bertanya seperti itu juga laki-laki akhirnya dia selingkuh beneran. Nah itu kan dia namanya dendam sebenarnya. Itu dendam dengan istrinya. Nah itu sama-sama salah, tidak boleh. Nah itu harus suami istri harus sering mendengarkan kajian-kajian yang baik. Kajian dengan ustadz-ustadz yang baik. Jadi bukan ustadz yang mendominasi tentang kekerasan. Yang kalau kalau ustadznya yang nggak dominasi kekerasan ya ada ustazah yang bela perempuannya beneran kayak gitu kan ya banyak kasus seperti itu. Jadi dia tidak melihat kasus tapi dia nafsu ingin membela salah satu, tidak boleh. Jadi istilahnya kalau dia ke ustazah ini suami saya ini saya curiga kalau dia punya ini. Oh iya kalau gitu sudah sekarang di ini aja nih. Malah dipanas-panasin lah kan repot. Sebenarnya dan banyak kasus seperti itu banyak ya. Jadi walaupun dia pendakwah tetapi dia menomorsatukan nafsunya itu banyak sekali. Banyak sekali. Walaupun ada pendakwah yang masih lempeng-lempeng, dia tetap memberikan keilmuan agama yang baik. Walaupun ada kekurangan itu kan ya karena keilmuannya kurang di hadapan Allah ya, menurut Bapak itu hal normal, tapi kan dia tetap belajar untuk lurus ya. Belajar untuk lurus boleh, tapi si wanitanya tersebut tidak boleh dia tuh suuzon yang terlalu berlebihan seperti itu. Bisa aja si suaminya ya foto nih aku lagi mundur mamanya kan bisa. Tapi kalau memang udah jutek, udah nggak karu-karuan ya wah sekalian aja lah bubar, kan ada orang yang seperti itu ya.
Jadi istilahnya kasar dibalas dengan kasar. Ya itu tadi istilahnya pernikahannya tidak ada ridho dari Allah Ta'ala. Sekedar diizinkan oleh Allah Ta'ala laki dan perempuan tersebut menikah. Jadi yang dicari itu ridhonya. Nah dalam pernikahan itu untuk mencari ridho sulit. Si suami harus menghormati istri, si istri juga harus menghormati suami, semuanya. Jadi tidak boleh, ya walaupun punya rasa sayang, tapi tidak boleh rasa sayangnya itu melebihi dari Allah Ta'ala. Jadi harus seperti itu. Walaupun itu sulit, ya sama seperti mamanya kamu punya kendaraan. Kamu dengan kendaraanmu itu senang sekali. Tetapi ya senangnya kendaraanmu jangan sampai melebihi senangmu dengan kendaraanmu, jangan sampai mengalahkan sayangmu sama istri sama anak. Nah, nanti berarti lebih tinggi istri sama anak ya. Sama, nanti sayang dan senangmu dengan istri dan anakmu jangan melebihi cintamu kepada Allah Ta'ala. Nah di titik itulah seorang muslim itu kesulitan. Memang dia secara teori bisa ngomong aku lebih cinta Allah daripada kamu. Benar teori, tapi kenyataannya belum tentu. Karena dia masih suka uang, gitu? Dia masih suka jabatan, dia masih suka ini itu. Jadi disitulah yang harus kita pahami, belajar untuk mengerti bahwa hidup di dunia ini semuanya ujian. Makanya kalau ingin mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala dengan apa yang kita kerjakan, cintai Allah, cintai Rasul, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Apa yang ada dalam Quran, atiullaha wa rasul. Ya kan? Taatlah pada Allah dan Rasul. Taat pada Allah yaitu taat dengan mengerjakan apa yang ada dalam Quran. Ya sebagian dijelaskan dan dikerjakan oleh Rasul melalui sunnah. Jadi disitulah kita kerjakan sehari-hari. Kemudian dalam hal nafsu juga harus difahami. Nafsu itu ya ada nafsu yang isinya setan mulu, ya ada nafsu yang baik mutmainnah. Tapi bisa aja orang mengerjakan nafsu mutmainnah yang baik, tapi nanti bukan di tengah-tengah, baru beberapa hari itu sudah belok. Karena nafsu baiknya itu hanya untuk konsumsi publik. Jadi sama. Nah ini nanti orang-orang yang dia bisa menceritakan suatu kebaikan-kebaikan, tapi kalau dia tidak mengerjakan, yaitu tetap Allah murka kepada orang itu. Karena jelas kayak mamanya bapak nih, bapak kan dakwah nih. Yang nggak dakwah sama ibu ya kamu, ya dakwah kepada bapak sendiri atau pada orang lain. Nah ini kalau bapak itu menyuruh kamu keluar bapak ini berbuat baik, tapi bapak kalau nggak ngerjain, ya bapak dosa di hadapan Allah. Karena dijelaskan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Kemarahan Allah amat dekat kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dia tidak mengerjakan. Makanya sekarang kerjakan yang baik-baik, perintah Allah dalam Quran, yang dikerjakan dalam sunnah, akhlak-akhlak Rasul yang baik itu Rasul kan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, contoh dari mulai kata-katanya yang lembut, kemudian cara berpikir ya tadi suuzon dilarang oleh Allah Ta'ala, ya jangan suuzon, kan gitu. Nah inilah yang nanti akan menjadikan rizki di depan kita yang kita memang tidak akan pernah tahu karena rizki itu gaib, itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk nikmat. Walaupun nikmat itu dari kita, bukan, nikmat itu dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari Allah. Jadi kita tidak boleh bahwa ini karena usahaku, karena dulu saya melarat terus aku berusaha mati-matian kemudian aku sukses. Itu bohong semua. Itulah kata-kata orang-orang yang kafir. Jadi nggak boleh kita itu ngomong seperti itu, ya kan? Nah, ini harus belajar semua. Apalagi kamu masih muda-muda, ya haruslah ya. Ada lagi?
Tanya satu lagi Pak. Kan tadi kan berarti kesimpulannya bahwa masalah perselingkuhan itu bisa diawali dari pikiran-pikiran yang buruk kan Pak. Ya suuzon dari pasangan bisa jadi perselingkuhan. Bisa. Entah itu dari cowok atau ceweknya. Kan? Iya. Nah, gimana caranya supaya kita itu nggak gampang suuzon atau bisa percaya sama pasangan? Ya belajar bahwa di otak kita itu ada pikiran baik dan pikiran buruk, itu harus diketahui. Kalau orang itu hanya apa yang ada di dalam otaknya itu selalu baik, itu tidak ada. Bapak pun sampai sekarang tetap ada di otak Bapak itu sesuatu yang buruk. Tapi tidak pernah, dan Bapak belajar untuk tidak pernah mau berpikir buruk. Karena tidak disukai, tapi berpikirlah yang baik. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Dilatihnya dalam berpikir baik dalam segala hal. Dalam segala hal. Tidak hanya sama pasangan. Tidak cuma pasangan, termasuk umpamanya kamu mau maem, sudah pesen nih, di restoran, kemudian kamu udah pesen, udah ini kok masih ada makanan yang belum tersajikan, ya kamu tanya makanan ini, kami lupa, ya nggak usah marah. Kali memang kamu makanan itu lagi kotor di restoran itu. Ya, itu diselamatkan. Kan, iya, itu diselamatkan. Bisa aja diselamatkan. Iya, bisa diselamatkan titik. Itu kan lebih enak daripada hanya cuma emosi atau marah. Apapun bisa umpamanya. Apa saja bisa. Kok belum pulang, Mas? Ya, saya lagi di jalan, ini lagi macet. Ya, didoain mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Itu lebih baik daripada suuzon karu-karu. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambarannya. Allahu a'lam. Alhamdulillah, amin. Sedulur beriman yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dari kaum muda, para remaja yang memang belum menikah atau sudah menikah, yang masih dihantui sesuatu yang belum pernah dirasakan, tapi dekatlah pada Allah. Kalau kita senantiasa dekat pada Allah Ta'ala, hidayah demi hidayah akan diberikan pada Allah. Pertanyaan sangat bagus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk kita yang sudah menikah lama. Jangan sia-siakan keluarga kita, pasangan kita. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.